Video ini merupakan lanjutan dari video kami tentang pembuatan PSB JLF Jakaba sebelumnya ya. Di hari pertama pun sudah terlihat mulai berubah warna. Salah satu tanda fisik PSB yang sudah jadi dan mudah diamati adalah terjadi perubahan warna. Beberapa hari ini cuaca sangat panas menyengat. Sinar matahari menerpa bumi secara full, sehingga sangat bagus untuk perkembangan PSB Super Jakaba JLF ini. Maka bakteri PSB dapat membuat makanannya sendiri dengan menggunakan energi yang berasal dari cahaya matahari melalui proses fotosintesis. PSB mempunyai pigmen bakteriofil A atau B yang bisa memproduksi pigmen warna merah, hijau, hingga ungu untuk menangkap energi matahari yang digunakan sebagai bahan bakar fotosintesis. Bakteri PSB memiliki vakuola atau ruang kosong yang berisi enzim yang disebut enzim Rubisco. Enzim Rubisco adalah enzim yang berperan sangat penting dalam reaksi fotosintesis tanaman. Enzim inilah yang membantu pengikatan karbon dioksida oleh RUBB menjadi fosfogliserat. Hasil itu kemudian diproses lebih lanjut menjadi glukosa, molekul penyimpan energi aktif utama pada tumbuhan. Dari pemaparan secara saintifik di depan, bisa dilihat sangat pentingnya peran bakteri PSB dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Di video kali ini, kami akan menunjukkan cara pengaplikasian bakteri PSB ini secara lengkap. Simak terus video ini sampai selesai ya teman-teman. Bahan yang disiapkan dalam proses pengaplikasian ini adalah air. Air yang digunakan bisa air apa saja. Bisa digunakan air sumur, air pam, air hujan, air kolam, ataupun air apa saja. Jika sewaktu kondisi darurat, sewaktu harus di kebun atau di sawah, menggunakan air sungai juga tidak apa-apa. Dosis standar PSB adalah 10 hingga 30 ml per 1 liter. Kita tuang dulu air campuran PSB tadi ke alat semprotannya. PSB dapat diaplikasikan ke tanaman dari usia persemaian hingga menjelang panen. Untuk usia persemaian maupun tanaman ketika masih muda, gunakan dosis yang lebih rendah atau lebih kecil. Dosisnya antara 1 hingga 5 ml per 1 liter. Ini tanaman cabai kami yang terlihat sangat subur dan sehat. Kami hanya mengaplikasikan JMS dan JLF ala jadam, juga penggunaan ekoenzim, juga pengaplikasian PSB. Oh ya lupa, dulu di awal tanam, kami juga mengaplikasikan IMO 4 ala KNF. Tak perlu khawatir mengaplikasikan berbagai macam metode pertanian organik, asal hasilnya bisa maksimal. Waktu terbaik untuk pengaplikasian PSB adalah di pagi hari, antara jam 8 sampai jam 10 pagi. Pada jam-jam tersebut, terjadilah proses fotosintesis yang paling optimal yang dilakukan tanaman dengan bantuan sinar matahari. Spray dilakukan terutama pada daun, karena proses fotosintesis dilakukan terutama pada bagian stomata daun. Spray seluruh bagian daun, jangan lupa bagian bawahnya, agar nanti bakteri PSB ini yang membantu meningkatkan fotosintesis pada tanaman. Untuk tanaman yang sudah besar dan tidak dapat dijangkau daunnya dengan alat spray, bisa diaplikasikan PSB dengan dikocor saja ke media tanamnya. Dosis yang digunakan sama aja, yang penting diingat adalah sesuaikan dengan usia dan kondisi tanaman. Pengaplikasian PSB ini bisa juga dicampurkan dengan bahan pupuk organik cair lainnya,
atau juga bisa di-mix dengan eco-enzim. Silahkan saja, tergantung kondisi lahan dan efektivitas kerja. Yang penting, jangan mencampurkan PSB ini dengan jadam sulfur. Nanti bakteri PSB-nya malah pada mati dong terkena JS. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan semoga video kami bermanfaat.